Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dirga. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Hardhat dan OpenZeppelin. Jadi basicnya dahulu adalah sebuah kontrak yang berjalan pada suatu jaringan blockchain yang berbasis EVM itu adalah EVM bytecode. Jadi untuk menghasilkan sebuah EVM bytecode kita memerlukan suatu bahasa pemrograman yang biasanya itu Solidity, kemudian tools untuk mengkompilasi bahasa pemrograman tersebut menjadi EVM bytecode. Ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk melakukan kompilasi ini, diantaranya ada Truffle, Hardhat, Foundry, dan lain-lain. Tapi yang paling sering digunakan adalah Hardhat. Karena Hardhat ini menyediakan tools-tools yang cukup lengkap, mulai dari kompilasi Solidity menjadi EVM bytecode, kemudian testing, kemudian yang terakhir juga menyediakan tools untuk deployment smart contract ke suatu jaringan blockchain. Kemudian ada yang namanya OpenZeppelin. OpenZeppelin adalah sebuah library yang berisikan bisa dibilang kontrak-kontrak pre-built ya, yang sudah dipastikan keamanannya minim bug. Jadi untuk meminimalisir bug pada smart contract sebaiknya kita menggunakan library OpenZeppelin ini. Kemudian kita lanjut ke code. Untuk menginisialisasi sebuah project Hardhat, kita perlu membuat sebuah directory dahulu. Misal kita membuat my contract, mengkadir my contract. Kemudian kita cd my contract. Kemudian dari sini kita akan menjalankan perintah npx hardhat init. Jadi untuk project Hardhat ini kita bisa memilih dua bahasa, yaitu JavaScript atau TypeScript. Untuk kali ini kita akan menggunakan TypeScript. Kita enter. Dan kemudian dia akan melakukan instalasi package dependency. Sambil menunggu, ini agak lama ya. Oke, untuk semua dependensinya sudah terinstall. Kemudian kita karena untuk melakukan deployment ini kita memerlukan beberapa secret, jadi kita setup dulu .env. Oke, install save .env supaya kita bisa mendapatkan secret dari file .env. Kemudian kita buka. Jadi inilah struktur kode, saya zoom sedikit. Jadi inilah struktur folder dari sebuah project Hardhat, yaitu ada kontrak yang menyimpan file-file Solidity, kemudian ada script untuk biasanya menyimpan script untuk deployment, kemudian ada folder test untuk menyimpan unit testing. Yang pertama kita setup dulu .env-nya. Kita buka file hardhat.config.ts. Kemudian kita di sini mengimport .env, import as .env from
.env. Kemudian kita jalankan fungsi .env.config. Dengan begini kita bisa mendapatkan secret dari file .env. Jadi secret yang diperlukan adalah paling minimal adalah private key dan RPC endpoint. Jadi RPC endpoint ini diperlukan untuk melakukan deployment ke jaringan public. Jadi misalnya private key, kemudian kita RPC URL. Jadi nanti kita isi value-nya. Kemudian setelah ini kita akan membuat kontraknya. Jadi untuk membuat kontrak kita membuka folder kontrak, kemudian kita membuat file baru. Kita misalkan namanya mymat ya. Jadi kita akan membuat kontrak yang untuk menghitung operasi matematika sederhana plus minus kali bagi. Kemudian kita yang pertama adalah comment spdx lessons identifier, kemudian pragma solidity. Kita akan mendeklar versi dari solidity yang akan kita gunakan. Kita sesuaikan dengan versi solidity yang ada pada hardhead config. Di sini solidity-nya versi 0819, kita gunakan yang versi sama saja. 0819. Kemudian kita memberi nama kontrak mymat. Saya tidak suka dengan space 2, jadi kita space-nya 4. Oke, kemudian kita bisa membuat sebuah fungsi. Misal kita membuat fungsi plus ya, function add. Kemudian kita berikan parameter yaitu uin 256 left dan uin 256 right. Kemudian kita berikan modifier untuk fungsinya, yaitu di sini public, di mana semua entitas bisa melihat fungsi ini. Kemudian public view, karena kita tidak melakukan perubahan state, jadi hanya view saja. Kemudian kita akan melakukan returns value, yaitu hasil dari penjumlahan. Returns dengan tipe data uin 256. Kemudian kita return left plus right. Oke, untuk kontrak kita sudah jadi. Untuk yang tambah, kita sekarang akan menambahkan tes. Jadi untuk membuat suatu tes, kita membuat file baru pada folder tes. Kita samakan saja namanya seperti nama kontraknya, itu mymat.ts. Jadi untuk contoh penggunaan pembuatan testingnya sudah diberikan, yaitu log. Kita bisa contek sedikit. Yang kita perlukan adalah load fixture. Import load fixture. Kemudian kita perlu import expect from chai, import ithers from hardhead. Kemudian kita akan membuat tesnya, yaitu describe. Kita bisa berikan title misalnya mymat function. Kemudian yang pertama dilakukan adalah melakukan deploy fixtures.
Jadi seolah-olah kita melakukan deployment smart contract ke sebuah jaringan. Jadi async function deploy fixture. Di sini kita kita tidak, jadi kontraknya dahulu cons mymat await ethers dot get contract factory, kemudian kita isi parameternya dengan mymat sesuai dengan nama kontrak yang kita buat tadi. Kemudian kita buat variabel baru mymat await deploy. Jadi karena pada kontrak kita tidak memerlukan constructor, jadi kita hanya deploy ini tidak memerlukan parameter. Jadi suatu saat jika kalian membuat smart contract yang memerlukan constructor, jadi di sini kalian mensuplai constructornya. Kemudian kita return mymat. Kemudian kita buat fungsinya. Jadi kita buat describe testing function. Kemudian kita buat sebuah fungsi it should add correct amount. Jadi untuk yang fungsi describe kita menggunakan function karena sinkronus. Kemudian untuk yang it kita menggunakan asinkronus. Async function cons, kita import mymat di sini equal to load await fixture, nama fungsi deploy fixture. Kemudian kita akan expect await mymat dot add 1 2 equal 3. Jadi kita akan expect bahwa fungsi add ini akan menghasilkan nilai 3. Kemudian kita akan menjalankan tesnya. Jadi untuk menjalankan tes kita akan menggunakan perintah npx hardhat run npx hardhat test, kemudian nama tesnya. Nama file yang tadi kita buat adalah mymat, kemudian kita supply mymat. Salah. npx hardhat test mymat.ts. Ya, correct. Kita berhasil membuat testingnya di mana 1 tambah 2 sama dengan 3. Untuk menguji apakah ini benar-benar bisa meng-catch sebuah suatu fungsi itu benar atau salah. Jadi kita tes apakah ekspresi ini benar atau salah. 1 tambah 2 sama dengan 4. Seharusnya salah kan. Kemudian kita jalankan dan dia akan mengatakan bahwa tesnya failing, di mana expectednya 4 tapi aktualnya 3. Oke, kita sudah berhasil membuat suatu tes. Kemudian kita akan menambahkan library OpenZeppelin.
Untuk menambahkan library OpenZeppelin kita bisa menggunakan sintaks npm install add OpenZeppelin contracts. Jadi ini akan menginstal kontrak-kontrak predefined milik OpenZeppelin. Jadi yang akan saya tambahkan di sini adalah untuk operasi matematika. Jadi aku lupa nama library-nya, kita cari OpenZeppelin utils math.sol. Jadi kita akan menggunakan library ini. Jadi kita akan import di sini. Import add OpenZeppelin contracts utils math.sol. Oke, kemudian kita akan menggunakan library-nya, yaitu cara menggunakan suatu library di OpenZeppelin adalah using math for uin256. Jadi kita akan menggunakan library math ini untuk tipe data uin256. Jadi karena parameternya sudah uin256, kita bisa menggunakan library fungsi-fungsi dari library math, yaitu kita bisa menggunakan fungsi left.add right. Member add. Oke, kita lihat dulu library-nya. Add muldiv square root log. Oh, maaf. Seharusnya kita mengimport yang safe math ya, bukan yang math. Tapi jika kalian memerlukan suatu operasi yang lebih kompleks seperti kali bagi square root dan ini sudah disediakan fungsi-fungsinya pada di math.sol seperti celldiff, average. Jadinya kita tinggal make tanpa perlu khawatir yang namanya math overflow atau underflow, karena ini sering sekali menjadi sumber bug yang tidak bisa diperbaiki pada smart contract. Jadi kita ubah save math, kemudian setelah kita mengubahnya, kita jalankan lagi tesnya, npx run hardhat test. Dan ya, kita berhasil menggunakan library OpenZeppelin untuk menambahkan bilangan. Kemudian jika ada warning seperti ini, kita bisa melihat apa ini SPX license identifier. Sepertinya saya typo. Identifier. Kemudian function state mutability. Oke, kita disuruh ganti view ke pure. Kita coba ya, pure. Kemudian kita jalankan lagi teksnya, npx hardhat test my math. Tes sukses tanpa ada warning. Kemudian untuk deployment. Jadi untuk deployment ini kita
Untuk demonstrasi kita menggunakan local node saja ya. Jadi Hardhead ini juga menyediakan local node untuk local deployment, untuk mengetes deployment. Jadi kita buka tab baru, kita bisa menjalankan perintah npx hardhead node. Oke, node-nya sudah berjalan pada localhost port 8545. Kemudian ada beberapa account private key yang sudah memiliki saldo. Jadi ini akan kita masukkan di secret env. Jadi private key-nya kita menggunakan yang pertama. Kita kopas saja private key dan RPC URL http (8545). Kemudian kita tambahkan secret ini ke hardhead config. Kemudian kita untuk melakukan deployment kita perlu yang namanya define networknya dulu, di mana kita akan melakukan deployment. Jadi kita networks, kita namakan lokal, dan lokal ini kita perlu namanya counts, di mana kita supply array, dan kita di sini memasukkan env-nya, proses env.private key. Atau string. Kemudian kita URL-nya adalah process.env.rpc-url atau string. Jika kita sudah melakukan config untuk deployment di local network, kemudian kita akan membuat script untuk deploymentnya. Kita buka script, kita buat file baru, misal namanya deploy.mat. Kemudian untuk deployment saya juga tidak terlalu hafal, kita nyontek saja dengan script yang sudah ada. Jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah import ethers from hardhead. Kemudian async function main. Kemudian seperti di tes tadi, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu saya ubah space dulu. Oke. Const mymat await ethers.get contract factory, nama kontrak kita mymat. Kemudian const mymat await mymat.deploy. Nah, kemudian kita perlu yang namanya await mymat.deploy. Wait for deployment. Kemudian kita console log untuk mendapatkan address dari kontrak yang akan kita deploy. Deploy to mymat.address. Oke, jadi sepertinya ada perubahan API di sini.
Kita mendapatkan address, kita harus menggunakan .target, mymat.target. Oke, kemudian kita jalankan main.catch error console.error code. Oke, kita sudah jadi deployment scriptnya. Kemudian kita jalankan. Kita akan menjalankan deployment script di local node. Jadinya caranya npx hardhat run script deploy mymat. Kemudian kita spesifikasikan min network. Networknya adalah value network yang kita define pada hardhat config. Kemudian kita namanya lokal, jadi kita network lokal. Nah, sudah sukses, dan di local node juga sudah ada lognya kontrak deployment mymat. Jadi untuk deployment ke suatu jaringan ini kecepatannya bervariasi ya, tapi umumnya itu berkisar adalah 30 detik sampai 1 menit, tergantung dari kecepatan kecepatan transaksi sebuah jaringan. Misalnya di Polygon itu jaringannya cukup cepat, cuma 30 detik dia langsung mendapatkan address. Dan yang cukup lama itu di Ethereum mainnet, bisa kalau networknya lagi sehat biasanya 1 menit paling cepat ya, itu networknya agak lama. Oke, sekian tutorial penggunaan tools hardhat dan OpenZeppelin. Semoga bermanfaat. See you.